Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina Purba dengan NPM 1901010221. Saya dari grup PGA 5. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang Critical Book Review atau CBR. Selanjutnya, 1.1 Rasionalisasi pentingnya Critical Book Review atau CBR. Critical Book Review atau CBR sangat penting bagi para pendidik dan juga calon pendidik seperti kita mahasiswa jurusan pendidikan, karena dengan mengkritik buku, kita dapat mendapat ilmu dan melihat kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Maka dari itu, di sini kita harus mengetahui langkah-langkah yang benar dalam menulis dan hal yang diperlukan dalam membuat critical buku review atau CBR. Selanjutnya, 1.2 Tujuan penulisan. Critical book review ini bertujuan untuk dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah jurusan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar untuk membuat sebuah critical book review yang baik dan benar. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkritik buku dan untuk melihat buku yang mana yang perlu untuk diperbaiki. 1.3 Manfaat penulisan critical book review. 1. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku yang dikritik. 2. Membantu pembaca mengetahui pembahasan dari isi buku secara ringkas. 1.4 Identitas buku yang direview. Judul buku pendidikan luar sekolah, judul bab yang direview, bab 2 pendidikan seumur hidup, nama penulis Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo, tahun terbit tahun 2020, penerbit CV Pena Persada. Selanjutnya 2.1 Ringkasan isi buku. A. Pendidikan seumur hidup. 1. Pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir. 2. Pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia. Tujuan dari pendidikan seumur hidup yakni A. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. B. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan sewajarnya berlangsung selama manusia hidup. 3. Konsep pendidikan seumur hidup. Dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1978, dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Philip H. Combs
mengklasifikasikan pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu pendidikan informal atau pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan, pendidikan formal, pendidikan sekolah, dan pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. 4. Urgensi pendidikan seumur hidup. Paul Iksan pada bukunya tahun 1996 halaman 44-45. Dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan, menulis beberapa pemikiran ditinjau dari beberapa aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup, antara lain A. Aspek ideologis, B. Aspek ekonomis, C. Aspek sosiologis, D. Aspek teknologis. Selanjutnya B. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Ilmu pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ananda W. P. Guruges dalam bukunya Toward Better Education Management, dalam buku Dasar-Dasar 1. Pendidikan baca tulis fungsional, 2. Pendidikan vokasional, 3. Pendidikan profesional, 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Selanjutnya C. Strategi pendidikan seumur hidup. Adapun strategi dalam pendidikan seumur hidup meliputi A. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. B. Konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup dimaksudkan orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia. C. Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum didesain atas dasar-dasar pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajaran seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Selanjutnya 3.1 Kelebihan buku. Kelebihan pada buku ini yaitu dalam penulisan buku baik, penjelasan dalam buku cukup jelas menyampaikan penjelasan dalam buku ini. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan KBBI. Selain itu, dalam buku ini menggunakan tanda baca yang benar sesuai pada tempat yang seharusnya digunakan oleh tanda baca. Pengutipan dari para ahli sangat banyak sehingga dapat mempertegas pengertian di dalam buku. 3.2 Kelemahan buku. Terlalu banyak subbab dalam setiap pembahasan pada buku. Pada buku ini masih banyak penulisan yang tidak tepat sehingga pembaca menjadi lama untuk membaca buku tersebut. Dan buku tersebut tidak memiliki gambar, membuat yang membaca buku tersebut menjadi mengantuk. Yang menjadi kesimpulan dari critical book review yang saya review yaitu buku tersebut sangat bagus, di mana kita pahami tentang bagian-bagian apa saja yang ada dalam buku tersebut mengenai pendidikan seumur hidup, yang dimana pendidikan seumur hidup berkaitan dengan pendidikan luar sekolah. Pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema, dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video ini mengenai critical book review. Semoga bermanfaat. Terima kasih.